Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Apajono Abdul Aziz akan menjelaskan tentang perbandingan sistem politik presidensial Indonesia dengan Amerika. Negara Amerika Serikat adalah negara federal dengan 50 negara bagian yang memiliki otoritas sendiri dan menjalankan demokrasi republik. Negara Indonesia juga menerapkan prinsip demokrasi setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya mengikuti teori pembagian kekuasaan Montesquieu dalam bentuk trias politika. Selain itu, keduanya menggunakan sistem presidensial dalam pemerintahannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparasi. Komparasi adalah pendekatan yang digunakan dengan cara membandingkan hukum antara satu negara dengan negara lainnya untuk menganalisis perbedaan dan persamaan ketentuan hukum tertentu dalam kedua negara tersebut. Pendekatan komparasi pada video kali ini adalah dengan membandingkan beberapa kewenangan presiden dan trias politika dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat. Sistem presidensial di Indonesia yang bentuk negaranya sebuah republik membuat jabatan presiden mempunyai dua peranan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain itu, sistem presidensial di Indonesia memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau disebut dengan trias politika. Yang selanjutnya adalah pembagian kekuasaan, di mana Indonesia memiliki dua kamar legislatif. Yang pertama adalah DPR dan yang kedua adalah DPD, dan bergabung menjadi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kesepakatan penggunaan sistem presidensial di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen pasal 4 ayat 1, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, Presiden diawasi oleh dua parlemen. Yang pertama adalah DPR RI dan yang kedua diawasi oleh DPD RI. Selain itu, Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab pada Presiden, baik Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR, dan DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Lalu setelah terpilih di pemilu, Presiden dan wakilnya akan diangkat oleh MPR, yaitu lembaga tertinggi yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. Sistem presidensial di Amerika Serikat yang bentuk negaranya federal atau serikat membuat presiden menjadi kepala negara dan pemerintah dan juga panglima tertinggi darat, laut, dan udara. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan. Amerika memiliki dua kamar legislatif. Yang pertama House of Representatives sama dengan DPR di Indonesia. Yang kedua adalah Senat, mewakili negara bagian yang artinya merupakan representasi dari daerah. Jika di Indonesia maka sama dengan DPD yang mewakili daerah. Senat di Amerika memiliki kemampuan atau hak untuk memveto keputusan House of Representatives yang tidak dimiliki oleh DPRD di Indonesia. Persamaan sistem presidensial Indonesia dengan Amerika: yang pertama, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat; kedua, pemisahan kekuasaan; dan tiga, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kesimpulannya adalah perbandingan ini dilakukan semata-mata untuk menambah sebuah pengetahuan dan tidak ada sistem presidensial yang terbaik karena bergantung dengan kondisi sebuah negara.